Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Berjumpa lagi bersama saya, Bapak Lukas. Kali ini akan memberikan tips cara mengajukan pinjaman di bank agar cepat disetujui, supaya prosesnya cepat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita semua sudah akrab dengan namanya pinjaman bank. Banyak usaha yang kita lakukan, baik itu bangun rumah, usaha dagang atau apapun, bahkan menyekolahkan anak, banyak menggunakan bantuan dari bank. Tetapi kali ini saya fokus pada kredit usaha, bukan kredit konsumtif. Kalau kredit konsumtif itu seperti misalnya menyekolahkan anak, nah itu konsumtif itu, atau biaya berobat dan lain-lain. Nah, saya di sini fokus pada biaya untuk memperbesar volume usaha, apapun usaha Bapak Ibu sekalian. Nah, tips pertama adalah siapkan dulu data pribadi Bapak Ibu. Data pribadi inilah ada KTP, KK, kemudian dokumen yang akan dijaminkan, yaitu sertifikat hak milik. Nah, saran saya adalah kalau mau pinjaman cepat disetujui, gunakanlah sertifikat hak milik atas nama sendiri, bukan nama orang lain. Gitu. Karena penilaian bank berbeda kalau dia masih nama orang lain dengan milik sendiri. Tentu bank akan lebih menghargai sertifikat hak milik atas nama sendiri. Kemudian sertifikat ini juga adalah dokumen dari aset Bapak Ibu yang alangkah baiknya kalau sertifikat itu sudah ada bangunannya, apakah itu rumah yang Bapak Ibu tinggali atau rumah lain yang punya nilai jual. Nah, karena kalau dia belum ada sertifikat itu masih kintal kosong, tentu penilaian bank sangat rendah, dan bahkan kalau dia lihat letaknya juga tidak strategis, itu akan ditolak Bapak Ibu. Tetapi kalau dia sertifikat milik itu ada rumah, apalagi dia permanen, punya nilai jual, letak strategis, itu juga akan menjadi pertimbangan bank untuk memberikan pinjaman ke Bapak Ibu. Nah, tips berikut adalah Bapak Ibu tidak ada catatan slik atau BI checking di bank lain. Slik ini adalah sistem layanan informasi kredit. Kalau dulu namanya BI checking. Karena waktu dulu pengawasan bank masih dilakukan oleh Bank Indonesia, tapi sekarang sudah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, data slik ini itu merangkum semua track record Bapak Ibu di dunia perbankan maupun jasa keuangan lain, misalnya di finance. Semua akan muncul. Bapak mau kredit motor, atau kredit mebel, jika itu diajukan di institusi keuangan, dia akan muncul di situ. Nah, saran saya, jika masih ada catatan yang menyatakan bahwa kredit Bapak, apapun itu jenis kreditnya, masih menunggak atau macet, dia di catatan sliknya itu ada kolek 2, 3, 4, bahkan 5, maka itu dibereskan dulu. Gitu. Biasanya bank dia kalau masih kolek 2 dia masih mentolerir, tapi kredit yang akan diberikan biasanya setengah dari yang Bapak ajukan. Misalnya kalau Bapak ajukan 20 juta, karena masih ada dia kolek 2, dia akan hanya setengah yang dibayar, yang akan dilayani. Jadi cuman 10 juta gitu. Itu contoh. Tetapi kalau dia sudah kolek 3, 4, 5, nah, biasanya akan ditolak oleh bank. Itu.
Tips berikut adalah sesuaikan nominal pinjaman dan kemampuan bayar. Nah, kemampuan bayar Bapak Ibu itu dilihat dari usaha yang Bapak Ibu geluti. Jika Bapak Ibu warung sekarang, omset per hari 200.000. Dengan modal yang ada sekarang, misalnya modal warung yang sudah Bapak jalankan ini misalnya 30 juta total seluruh barang yang ada, berarti dia per hari 200.000. Berarti kalau Bapak mau tambah lagi misalnya 30 juta di 60, berarti kemungkinan dia akan naik jadi 400 per hari. Jadi kalau 400 per hari, kalau Bapak sisihkan 100.000 saja satu hari selama 1 bulan, berarti sudah dapat 3 juta. Berarti Bapak Ibu sudah bisa mengangsuh pinjaman misalnya jangka waktu 2 tahun untuk pinjaman 30 juta. Nah, gitu. Jadi itu harus ada hitung-hitungannya. Kemudian pengeluaran juga. Pengeluaran Bapak Ibu juga harus diantisipasi, umpamanya untuk anak yang sudah mendekati kelulusan nanti 6 bulan lagi akan lulus. Berarti biaya masuk sekolah baru atau kuliah. Nah, itu jangan sampai nanti akan mengganggu angsuran. Gitu. Jadi harus dipertimbangkan dengan baik. Kemudian biaya-biaya rutin harus diperhitungkan juga. Nah, perlu juga dipikirkan tambahan-tambahan pendapatan. Nah, misalnya jika Bapak Ibu punya kebun, kira-kira 1 bulan masih dapat berapa dari kebun itu hasil gitu kalau diolah, atau dari sawah misalnya. Itu juga penting supaya ketika kredit itu berjalan dia akan lancar. Kemudian tips berikut, setelah semua sudah Bapak Ibu ketahui, tips berikut adalah mencari informasi bank. Nah, bank mana yang akan tempat Bapak Ibu meminjam. Usahakan informasi bank ini jangan hanya satu bank, tapi beberapa bank, supaya Bapak Ibu bisa mencari mana yang terbaik dari bank itu. Gitu. Karena kalau hanya satu bank, setelah Bapak Ibu ajukan nanti, kalau ditolak, baru mau cari lagi bank lain. Nah, saya punya pengalaman ketika mengajukan kredit, saya ajukan di 6 bank. Itu. Kemudian saya tunggu mana yang tercepat memberikan pelayanan. Ternyata ada satu bank hanya 1 minggu proses. Nah, setelah proses cair, 1 bulan berikut baru ada lagi satu bank yang memberikan respon, tapi sudah terlanjur di bank yang satu. Nah, itu pengalaman saya. Sebaiknya lebih dari 1 bank ketika mengajukan kredit. Kemudian dalam tips berikut adalah penting Bapak Ibu ketahui, cari informasi bunga bank. Jadi bunga bank A berapa, bunga bank B, C, dan seterusnya. Selain penting itu Bapak Ibu, karena bunga bank inilah biaya yang Bapak Ibu bayar. Itu. Nah, selain itu ada biaya tambahan juga yang perlu Bapak Ibu cari informasi dari bank. Misalnya umpamanya pengajuan pinjaman 30 juta atau 50 juta, nanti Bapak Ibu akan terima berapa, karena pinjaman yang Bapak akan dicairkan nanti tidak murni sebesar yang Bapak Ibu ajukan, karena ada potongan-potongannya atau biayanya, misalnya provisi, pengikatan notaris, kemudian asuransi jiwa, meterai, dan lain-lain sebagainya, biaya-biaya administratif. Nah, itu karena dia di bank itu ada standar pengenaan biaya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu. Biasanya pinjaman kredit dibuat range-nya, misalnya sampai dengan 50 juta dia pengikatannya apa, apakah war making, SKMHT,
Nah, dia ada tarifnya berapa juta. Tarif dari yang diberikan oleh notaris. Kemudian di atas 50 juta. Apakah dia masih SKMHT atau harus APHT? Nah, APHT dengan SKMHT ini beda biaya lagi Bapak Ibu. Nah, karena di pengikatan notaris ada 3 macam, warmarking, SKMHT, dan APHT. Kalau warmarking ini paling murah, yang sedang itu SKMHT, dan yang paling banyak biayanya ini tuh adalah APHT. Nah, Bapak Ibu tidak bisa menawar itu karena itu prosedur uang. Jadi Bapak Ibu terima aja mau klasifikasi mana bank berikan, apakah SKMHT atau APHT atau warmarking gitu. Nah, yang tips berikut, tanyakan juga jangka waktu pinjaman. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, biasanya jangka waktu pinjaman ini semakin lama jangka waktu yang kita minta, nanti pada ujung-ujungnya timbul rasa bosan gitu. Jadi saran saya, kalau Bapak Ibu meminjam kredit untuk usaha, sebaiknya jangka waktunya pendek. Kenapa harus jangka waktu pendek? Supaya bunga yang Bapak Ibu bayar itu ke bank itu tidak banyak gitu. Kan biaya bunga untuk jika Bapak Ibu pinjam jangka waktu 1 tahun kan pasti berbeda dengan 2 tahun atau 3 tahun gitu. Karena biaya bunga ini adalah inilah sewa dari uang yang Bapak Ibu pinjam gitu. Sewanya itu berupa bunga. Jadi kalau Bapak Ibu ngajukan jangka waktu lama, maka Bapak Ibu akan lama membayar sewa dari pinjaman Bapak Ibu. Tapi kalau pendek, hanya 6 bulan atau 12 bulan, berarti Bapak Ibu hanya membayar sewa sedikit. Nah, itu saran dari saya. Kemudian tips berikut, cari tahu juga ke bank proses pencairan kredit ini apakah lama atau tidak gitu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, pengalaman saya di bank bahwa semakin bonafit bank itu, maka proses pinjamannya semakin berbelit-belit, semakin lama. Kenapa? Nasabah bank besar dengan nasabah bank kecil pasti berbeda jumlahnya. Semakin besar jumlah nasabah bank, maka proses pencairan kredit di bank tersebut akan semakin lama karena dia akan menggunakan namanya antrian gitu. Pasti prioritas yang pertama akan dilayani oleh bank tersebut adalah nasabah lama yang sudah punya kondite atau punya nama baik. Sedangkan Bapak Ibu yang baru kan otomatis pasti akan masuk nomor antrian terakhir. Nah, itu. Jadi saran saya, carilah bank kecil, misalnya bank perkreditan rakyat gitu. Karena di bank perkreditan rakyat nasabahnya sedikit, tidak sebanyak di bank-bank besar atau bank umum gitu. Nah, tips berikut adalah setelah semua kita ajukan ke bank, maka data kita itu akan diproses. Mereka akan melihat slicknya. Jika performance kita baik, maka pegawai bank, yaitu bagian marketing, dia akan konfirmasi ke kita. Kemudian dia akan melakukan survei ke tempat kita tinggal, ke tempat Bapak Ibu tinggal. Nah, ada juga tips saya di situ ketika nanti pegawai bank atau marketing melakukan survei ke Bapak Ibu. Nanti akan terjadi wawancara ke Bapak Ibu yang akan ditanyakan tentunya seputar penggunaan kredit. Nah, di sini saran saya kepada Bapak Ibu yaitu harus jujur.
bahwa kredit itu adalah betul-betul Bapak Ibu yang gunakan, bukan orang lain. Kemudian Bapak Ibu harus jujur juga tentang penghasilan Bapak Ibu dan untuk apa kredit itu dipergunakan. Kemudian Bapak Ibu juga harus jujur berapa biaya-biaya hidup atau pengeluaran Bapak Ibu sekalian. Semua data yang ditanyakan oleh bank, saran saya, jawablah dengan jujur. Kenapa Bapak Ibu harus jujur kepada pegawai bank? Pengalaman saya 20 tahun lebih berkecimpung di bank. Jika nasabah mengawali pengajuan kredit dengan ketidakjujuran, maka kredit tersebut pada akhirnya akan bermasalah juga. Mungkin itulah sudah hukum alam atau karma dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena apa yang kita lakukan pasti Tuhan Maha Kuasa akan tahu kita ini. Itu. Karena ketidakjujuran kita ini juga nanti akan sangat merugikan oleh Bapak marketing tadi atau pegawai bank. Karena nanti dia jika bermasalah kredit ini, kondisinya akan rusak, akan turun. Nanti dia tidak naik golongan, tidak naik gaji, bahkan terancam mutasi atau pecat jika kredit bermasalah. Nah, kan artinya di sini kita jika tidak jujur akan menzolimi pegawai bank tadi atau marketing. Nah, disitulah pentingnya kejujuran. Nah, pada saat wawancara itu juga ada tips saya, bagaimana cara meyakinkan marketing bank. Nah, ketika wawancara, saran saya, tatap mata langsung marketing. Karena ketika pewawancara ini bertanya kepada Bapak, tapi Bapak Ibu tidak konsen melihat ke yang bersangkutan, di situ akan timbul nanti keraguan-raguan. Jadi, di situ Bapak Ibu yakinkan bahwa Bapak Ibu itu adalah patut dipercaya. Jadi, tatap langsung matanya. Kemudian jawaban yang Bapak Ibu berikan adalah hanya seputar apa yang ditanyakan, jangan melebar kemana-mana. Jadi kalau tidak ditanya nggak usah menjawab gitu. Tips berikut adalah usahakan pada saat marketing datang ke rumah Bapak Ibu, usahakan suami istri harus ada di tempat tersebut. Karena hal ini juga untuk meyakinkan bank supaya tidak ragu-ragu memberikan pinjaman kepada Bapak Ibu. Karena jika hanya salah satu, misalnya hanya istri atau suami yang ada, nah itu bank ragu. Itu. Jadi harus ada suami dan istri. Nah, itulah tips-tips yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Dari tips-tips tadi, semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Demikianlah tips dari saya agar proses pengajuan kredit di bank cepat disetujui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Namo Buddhaya.